Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller, di mana filmnya bercerita tentang seorang wanita muda yang baru saja diculik oleh pria psikopat dan dibawa ke tengah hutan untuk disekap di sana. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita muda bernama Jessica, di mana dirinya sedang bersiap pindah ke rumah barunya untuk memulai hidup yang baru. Dikarenakan 6 bulan yang lalu, Jessica mendapatkan kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Tapi yang jelas, Jessica tetap saja memutuskan keluar dari kota meski telah ditentang oleh kedua orang tuanya. Setelah 2 hari menempuh perjalanan yang begitu panjang, Jessica bertemu dengan seorang pengemudi yang cukup menyebalkan. Sampai-sampai pengemudi itu hampir saja membuat Jessica kecelakaan. Sampai akhirnya pada malam hari di saat Jessica sedang mengisi bahan bakar mobil, tiba-tiba saja pengemudi itu datang kembali yang membuat Jessica ketakutan. Apalagi di saat keesokan harinya, di saat Jessica ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja seorang pria datang menghampirinya, yang ternyata dia adalah seorang pengemudi sebelumnya yang bernama Tony. Tony ini segera meminta maaf kepada Jessica atas apa yang telah dilakukannya pada saat di perjalanan. Yang tentu saja Jessica memaafkan hal tersebut dan segera pergi dari sana meninggalkan pria itu. Namun entah kenapa di tengah perjalanan, Jessica kembali lagi bertemu dengan Tony yang sepertinya mobil pria itu sedang dalam keadaan bermasalah. Tony juga menghampiri mobil Jessica untuk berniat menumpang ke hotel berikutnya. Tapi tentu saja, Jessica yang merasa ada yang aneh dengan pria itu, kemudian segera berkata bahwa dirinya sedang terburu-buru sekali, sehingga Jessica meninggalkan Tony begitu saja. Jessica juga pada akhirnya mengangkat panggilan dari ibunya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi di saat itulah, Jessica melihat kembali mobil milik Tony, sehingga Jessica yang masih merasa ketakutan, kemudian segera bergegas pergi dari sana. Namun teror yang mengerikan belum berhenti sampai situ saja, dikarenakan sekarang Jessica menyadari adanya sebuah mobil yang sedang mengikutinya. Yang tentu saja Jessica segera menghubungi 911 dan menceritakan tentang kejadian yang sedang dialaminya. Namun ternyata mobil tersebut bukanlah mobil milik Tony, sehingga Jessica meminta maaf kepada 911 dan menutup panggilan tersebut. Jessica melanjutkan kembali perjalanannya, tapi lagi-lagi entah kenapa mobil Jessica malah mendadak tidak bisa dikendalikan. Yang ternyata di saat diperiksa, Jessica menemukan ban mobilnya yang sudah tertusuk oleh sesuatu. Apalagi pada saat itu, Jessica kembali lagi melihat mobil milik Tony yang sedang menghampirinya. Jessica bergegas kembali ke dalam mobil. Tapi Tony segera memecahkan kaca mobil dan memukul Jessica sampai-sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Dan di saat Jessica terbangun, dirinya sudah berada di dalam sebuah ruangan gelap. Yang tak lama muncullah Tony dari balik pintu dan memberitahu Jessica bahwa dirinya tidak akan bisa kabur dari sana. Walaupun sudah diberitahu itu, tetap saja Jessica mencoba kabur dari sana. Namun Tony segera mendorong Jessica sampai membuatnya terjatuh. Tony juga sempat memeluk Jessica sebelum akhirnya meninggalkan Jessica yang sedang menangis ketakutan. Lalu pada keesokan harinya di saat Jessica menyadari bahwa Tony sedang tidak ada di rumah, Jessica mencoba mencari cara untuk kabur dari sana, menggunakan sebuah paku yang tertancap, juga jaket yang dipakainya. Dan selang beberapa lama kemudian, Jessica berhasil mengambil kunci dari balik pintu dan segera pergi dari sana. Tapi sayangnya Tony kembali datang, yang membuat Jessica harus bersembunyi di balik pintu ruangan. Di sana juga di balik rasa cemas juga ketakutan yang dirasakan oleh Jessica, dirinya mendengar percakapan antara Tony juga istrinya, yang ternyata Tony telah berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di sebuah hotel untuk urusan pekerjaan. Lalu menutup panggilan tersebut
dan segera pergi dari sana. Begitupun juga dengan Jessica yang segera berlari sekuat tenaga kabur dari rumah tersebut. Namun Tony yang menyadari hal itu segera mengejarnya ke arah hutan, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Namun sayangnya Jessica harus terjatuh karena kakinya tertusuk oleh sesuatu. Tapi walaupun begitu Jessica tetap saja kembali berjalan dan memberanikan diri untuk kabur melalui arah sungai yang begitu deras. Tapi beruntungnya Jessica berhasil selamat dan melanjutkan kembali perjalanan dengan keadaan yang sudah semakin kelelahan. Di sana juga tampaknya Jessica menyadari ada seseorang yang berada di dekatnya. Ia bersembunyi di balik pohon, lalu segera memukul pria itu menggunakan sebatang pohon. Tapi ternyata pria itu adalah seorang pemburu yang bernama Robert, sehingga Jessica yang melihat hal itu segera meminta bantuan kepadanya, juga mengatakan atas apa yang telah terjadi kepadanya. Dan walaupun sulit dipercaya, tapi pada akhirnya Robert membantu Jessica, juga memberikan roti lapis agar Jessica tidak kelelahan. Namun sayangnya perjalanan mereka harus terhenti dikarenakan ada sebuah pohon tumbang yang menutupi jalur tersebut. Sehingga mau tidak mau, mereka segera keluar dan mencoba menyingkirkan pohon itu. Tapi dari arah kejauhan, Jessica melihat kembali mobil milik Tony yang melaju ke arahnya. Dan di saat Tony sudah berada di depan mereka berdua, dengan cerdasnya Tony berpura-pura di depan Robert bahwa dirinya adalah seorang kakak dari Jessica yang sedang merawat adiknya yang gangguan jiwa. Robert yang merasa kebingungan pada akhirnya mempercayai Tony dan membiarkan Jessica ditangkap pada saat itu juga. Jessica berteriak meminta tolong tentu saja, juga mencoba meyakinkan Robert kembali dengan menyuruhnya untuk memeriksa ponsel milik Tony. Apa benar dirinya sudah menghubungi pihak kepolisian terdekat atau tidak? Robert tentu saja yang mendengar hal itu segera meminta ponsel milik Tony. Tapi hal itulah yang membuat Tony segera memukul wajah Robert berkali-kali, juga menembaknya di saat itu juga. Sedangkan Jessica yang sudah berhasil kabur dari sana, segera bersembunyi di balik bebatuan. Sampai malam hari, namun sayangnya Tony berhasil menemukannya dan menembak lengan kanan Jessica sampai membuatnya terjatuh. Tapi walaupun begitu dengan rasa sakit yang luar biasa, Jessica tetap saja bangun kembali dan berjalan kabur dari Tony. Sampai akhirnya Tony yang sudah tidak bisa lagi menemukan Jessica, mau tidak mau segera pergi dari sana karena hari sudah semakin malam, juga hujan yang terus mengguyur hutan tersebut. Sampai akhirnya Jessica berhasil bertahan pada keesokan harinya dan melanjutkan kembali perjalanan dengan keadaan yang sudah semakin kelelahan. Tapi di saat itulah, dirinya melihat kembali mobil Tony yang sedang ingin menguburkan jasad Robert di dalam hutan. Sehingga Jessica yang melihat Tony sudah pergi dari sana, kemudian berjalan perlahan-lahan menghampiri mobil milik Tony untuk mencurinya. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah ponsel milik Tony. Apalagi di saat Tony sudah akan kembali ke mobilnya, mau tidak mau Jessica harus bersembunyi di kursi paling belakang dengan perasaan yang begitu cemas. Walaupun begitu, Jessica dengan hati-hati mencoba menghubungi 911 dan berkata untuk melacak ponselnya secepat mungkin karena dirinya sedang dalam masalah. Sedangkan Tony yang sudah menyadari bahwa ponselnya tiba-tiba saja hilang, kemudian memberhentikan mobilnya pada saat itu juga. Namun tentu saja Jessica yang menyadari hal tersebut, segera keluar dari sana dan memukul kepala Tony sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Sampai-sampai pertengkaran itu membuat tangan Tony tertusuk, juga menyebabkan mobilnya menabrak sesuatu. Tapi beruntungnya lagi-lagi Jessica berhasil selamat dan melihat adanya sebuah helikopter yang terbang di atasnya. Sehingga hal itulah yang membuat Jessica mencoba bangun kembali dan berjalan ke arah atas karena dirinya tahu bahwa sebentar lagi pihak kepolisian akan menemukannya di tempat terbuka. Dan setelah sesampainya di sana, Jessica juga menghubungi istri dari Tony untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Tony kepada dirinya. Walaupun perkataan Jessica tidak dipercaya oleh istri Tony, tapi Jessica tidak peduli atas hal itu. Karena yang harus ia lakukan sekarang hanyalah mencoba melawan Tony yang sudah berada di depannya. Sebisa mungkin, sampai pihak kepolisian datang menemukan mereka berdua. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka kembali,
Namun walaupun begitu tetap saja Jessica melakukan perlawanan yang begitu hebat, sampai-sampai membuat Tony merasa kewalahan. Tapi tentu saja Tony juga melakukan pembalasan yang membuat Jessica harus terjatuh beberapa kali. Tapi walaupun begitu, pada akhirnya Jessica berhasil menusukkan sebilah pisau ke tubuh Tony yang membuat dirinya harus tewas di saat itu juga. Helikopter pun datang, lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa terhibur atas alur cerita yang gua buat, silakan untuk klik tombol subscribe di bawah. Juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Gua Zul, dan bye-bye.